Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Rabbiyallah, Hasbiyallah, Tawakkaltu ala Allah, wa'tasamtu billah, fawwadtu amri ilallah, masyaallah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fausikum wa iyaya bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Taksidan adabis sholah, persiapan melaksanakan atau mendirikan sholat. Wahdir qalbaka ma anta fihi, wahdir lan ngadirono sapa sira, menghudurkan qalbaka ing ati sira ma ing barang anta kang utahi sira iku fihi ing dalem ma. Jadi ketika mau sholat, pada sholat atine dihuduraken, atine fokus pada apa yang menjadi tujuan. Nah, apa sih tujuannya sholat? So, tujuannya apa sholat? Madhep maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa farruhu lan wasana sapa sira ing qalb minal waswasi, saking waswas. Waswas niku hadisun nafsi, kemudian kosongkan hati, bersihkan hati dari segala macam waswas. Was-was ke omongan yang ati yang di luar zikir mari Allah Subhanahu wa ta'ala. Madad, terus hudurkan hati, fokus, hilangkan omongan-omongan hati sendiri, kecuali zikir maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanzur lan ngangen-angen sapa sira kauna yadai man ing dalem ngarsane zat takumu kan jumeneng sapa sira yang ada di pikiran. Saya berdiri itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ngadepi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan bayangkan ya, bagaimana kita bisa begitu takzim, memuliakan ketika kita berhadapan dengan orang yang kita muliakan, ngadepi maring kiai, ngadepi guru, itu bisa khusyuk. Kenapa kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelas-jelas menciptakan kita tidak bisa khusyuk. Ketika berhadapan dengan guru, kita didhawuhi oleh guru, kita betul-betul memperhatikan apa dawuh-dawuh guru, ya. Mengapa
ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kok kita tidak konsentrasi, kita tidak memperhatikan, ya, pikirannya malah mengendi-endi ora. Sing mau nang lagi sadurunge salat ora ketemu, ning salat ketemu. Kontak sadurunge salat ora ketemu, digoleti ndi ora ketemu. Ya. Nanti ora sida lunga. Barang salat nembe 2 rakaat ketemu. Iya ya, ini jaket ketemu. Golotine ning lemari anake digeranyami kabeh. Mau rupane dirokokon. Kemudian kosongkan hati. Aja ndene krentek pirang-pirang selain zikir maring Allah Subhanahu wa taala. Wong rangkaian salat niku, ya, kita sibukkan diri kita khusus maring Gusti Allah. Dari mulai takbiratul ihram nganti salam. Dari mulai Allahu Akbar, ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati sudah mulai niat sholat. Berarti hatinya kebek, ya, kebek fokus maring Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allahu Akbar, langsung barniku terus maca doa iftitah. Untuk Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Latan langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal baca doa iftitah niku sunnah. Tapi ketika kita sudah kadung membaca ta'awudz, ya, bertakbiratul ihram Allahu Akbar, kok kadungan berarti kan ya terlanjur, ya, maca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka tidak disunahkan membaca doa iftitah, ya, malah makruh. Jadi maca doa iftitah sing mau nang sunnah bisa jadi makruh gara-gara wis kadung membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Harus maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin langsung, ya. Sunnah niku tetap dilampahi. Kayak menapa? Jangan sampai ada ketika kita sholat terus ada ruang di dalam hati kita yang memberikan kesempatan untuk hati berbicara selain zikir maring Allah Subhanahu wa taala. Lalu agar makmum kan ngeten tata carane, afdalnya, sunahnya. Takbiratul ihram imamnya Allahu Akbar, otomatis ngatine niat. Nembe teng makmum takbiratul ihram Allahu Akbar. Terus kedua-duanya antara imam dengan makmum ini membaca doa iftitah. Doa iftitah. Bermaca doa iftitah kan meneng kabeh lorone imam memulai maca Fatihah. Ketika imam membaca Fatihah, makmum diam, ya. Makmumnya sunahnya diam. Ketika imam membaca Fatihah, makmum disunahkan
diam. Mendengarkan bacaan Fatihah imam bagi makmum itu afdal. Ya. Tapi pada saat makmum itu diam, berarti kan ada ruang di situ. Ya. Ada kekosongan, ada ruang yang memberikan kesempatan hati untuk bicara selain zikir mari Gusti Allah. Makanya ditutup itu pada saat diam, ya. Sing mendel kan cangkeme tidak membaca apa-apa, ya. Mendel cangkeme, tapi tutup dirapeti dengan zikir maring Allah Subhanahu wa taala, ya. Dirapeti dengan zikir maring Allah Subhanahu wa taala. Napa niku Allah Allah, napa niku napa dengan zikir, ya. Sambil mendengarkan bacaan Fatihah imam. Kita menerjemahkan dalam hati, tidak masalah, itu bagus. Sebenarnya api niku jangan sampai memberikan kesempatan untuk bicara selain zikir mari Gusti Allah. Ya. Kalau nangen-nangen maknane bacaannya imam. Ya. Makanya setelah imam niku rampung baca Fatihah, maghdubi alaihim waladdallin. Muni amin bareng, amin. Lah itu baru makmum baca Fatihah. Lah makmum baca Fatihah bagaimana dengan imamnya? Imamnya memberikan kesempatan makmum untuk baca Fatihah. Imamnya diam. Memberikan kesempatan makmum baca Fatihah. Diamnya sekadar membaca Fatihah. Kalau si imam ini diam domblong, ya, berarti memberikan kesempatan pada hati untuk bicara selain zikir mari Gusti Allah. Maka diamnya imam ini dianjurkan untuk berzikir maring Allah, ya. Atau untuk membaca Fatihah lagi, hanya tidak bersuara. Maca Fatihah malih tapi mboten bersuara. Jadi maca Fatihah ning ati, ya. Maca Fatihah malih ning ati. Rampung si imam itu dia makmum sudah rampung membaca Fatihah, kemudian si imam membaca surat. Imam baca surat, makmum diam. Diamnya makmum ini juga sama seperti tadi. Jangan sampai ada ruang memberikan kesempatan hati untuk bicara selain zikir mari Gusti Allah. Barulah ruku. Allahu Akbar. Ruku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bagaimana apabila tidak membaca tasbih? Salatnya tetap sah karena baca subhan rabbiyal azim wa bihamdi niki hukum sunnah, maka salatnya sah. Tapi kalau ruku itu diam tidak baca subhan rabbiyal azim wa bihamdi, maka berarti di situ ada ruang hati untuk bicara selain zikir. Pikiran juga pirang-pirang karena tidak ada fokusnya. Nggih. Sami Allahu liman hamidah, diam, orang muni rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ya, tetap salatnya sah. Karena niku bacaan sunnah. Tapi gini ku wau umpamanya ku sami Allahu liman hamidah boten maos, maka umpama salat piyambekan tumakninahnya jadi tidak ada. Sami Allahu liman hamidah Allahu akbar kan boten tumakninah atane. Ya. Umpamanya kok jadi makmum kok tidak membaca rabbana lakal hamdu, ya, maka ada ruang untuk berpikir yang lain, hati bicara yang lain. Ya.
Terus di situ sunah-sunahnya dibaca. Malika rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sing rata suwe niku. Bagaimana ketika kita tahiyat akhir? Ya. Kita tahiyat akhir. Bacaan yang kita ketahui sudah selesai. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika. Napa niku? Min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Sudah sampai wa min fitnatil masiihid dajjal, ya. Kok imamnya belum salam juga, kita jadi makmum. Nah, maka tambahi doa, doa yang lain pokoknya. Sing penting aja nanti atine meneng selain zikir. Itulah sholat. Sehingga sholat itu dari awal takbiratul ihram itu sampai akhir, semua anggota badan kita ini disibukkan dengan bacaan-bacaan, hati juga tidak diam, hati juga berzikir, terus gerakan juga. Jadi perpaduan lisan, anggota badan atau jawarih dan hati. Laka meneng, lisan orang meneng, awak orang meneng, hati orang meneng. Nanti lampung uluk salam. Sing berusaha kados niku mawon mboten saged fokus. Nah, fokus niku napa? Fokus niku khusyuk. Upayanya apa untuk bisa khusyuk? Upayanya itu dengan menghadirkan hati. Fokus dengan ma anta fihi, apa yang menjadi tujuan. Sampai apa ngadeg apa? Ngadeg pan marhabanan, apa pan madhep paring Allah salat, nggih. Apa ngadeg pan logo wong liwat. Kan kuwi tujuane dhewek. Jadi ngadeg kuwi pan apa? Ngadeg pan salat. Ya hudurkan hati bahwa dia itu akan sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kosongkan hati, bersihkan hati dari was-was. Nah. Hadisun nafsi, was-was. Was-was juga bisa dimaknani pengridune setan, jin. Ini was-was, ini hati-hati. Kalau kita terlalu berhati-hati, hati-hati kan angsal, ya. Saya hati-hati niku saya hati-hati niku saya. Tapi apabila berlebihan niku malah dadi mboten saya. Wis pokoke kabeh wis. Sesuatu yang itu berlebihan, maka itu jadi tidak baik. Termasuk dalam hal napa niku kesaenan, tetep mboten sae. Ketika berlebihan niku dahar berlebihan mboten sae. Weteng bisa bermangan, weteng bisa orang bisa ambekan gara-gara keluarga ya sakit. Ya, ngunjuk berlebihan mboten sae. Olahraga berlebihan, olahraga yang menyehatkan. Tapi ketika berlebihan, niku bahaya. Bisa ana wong lagi olahraga ngeletak. Ini gara-gara berlebihan. Niku. Nah, termasuk niki dalam hal ibadah berlebihan. Hati-hati tapi berlebihan, maka bisa timbul was-was. Begitu takbir Allah, hati-hati Allah. Dan kowe kan ora sinkron niku. Ya pikirane nglanjar-nglanjar
Allah. Tapi kira kayak orang pas kia. Allah. Akhirnya Allah terus. Niku lah sing namanya was-was. Ya. Was-was tauhid, maca syahadat terus saya maca syahadat, tapi maca syahadat itu was-was kan penyakit. Ya. Baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bolak-balik kayak kata ini penyakit. Bagi wudu, ya, basuh wajah umpamane, biuk basuh wajah. Pengrasane hati, niku durung sempurna terus. Akhirnya apa? Oh terus basuh wajah terus bolak-balik. Itu karena apa? Karena was-was. Ya, tergoda hatinya, ya, dimasuki keraguan di dalam hatinya, jadi ragu hatinya. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim, ya Mujib as-sa'ilin. Wa'udhur baini yadai man taqumu wa man lam dhat tunaji, kang betisik sapa sira, temunajat sapa sira. Kamu ada di mana? Kamu ada di depan siapa? Kamu ada di depan Dzat, di depan Allah, ya, yang kamu munajat kepadanya. Agar ketika ada guru, kemudian si santri, kehidupan pondok nih, dengan pondok, wonten guru liwat, pengasuh liwat, santri niku adate model ploso, model al-abror gimana? Itu kalau intinya kita paham. Model ploso, model al-abror. Mungkin sama nih pengasuh sing liwat, wonten guru liwat, niku ngadeg deluk ngapurancang. Walaupun renteng oleh barang pelaku, ya, mana guru lewat nganggo motor, langsung cek mandek, madep, deluk, madep ini guru nih, orang umpetan madep ini guru nih, deluk ngapurancang, berdiri. Sebelum guru lewat, bukan? Ini apa? Waqad istahsanal qiyama inda dzikri maulidi syarifi a'immatun dawu riwayati warawiyah. Ini dipraktekkan itu. Yang baik itu ketika ikram, ketika memuliakan itu berdiri. Ya, berdiri deluk atas niku. Itu di depan kiai, di depan guru, di depan apa niku pengasuh, di depan orang yang dianggap besar oleh dia. Bahkan ngesot, nah, melampaui niku ngesot ketika di depan orang yang dia takzimkan itu, ya, tidak berani terus mengangkat dagunya, mengangkat wajahnya, tidak berani di depan guru. Nah ini ketika sholat kita di depan Al-Khaliq, maka apa manusia tolah-toleh ya, lirik Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya kan na'budu wa apa kayak kowe. Nah sampean ngarepe lurah, ngono ngarepe lurah, ya. Padahal ketika kita membaca Fatihah kan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab. Ar-Rahmanirrahim, Allah jawab. Komunikasi pada saat itu. Ya. Laku lingak-linguk ya. Lah ngarepe lurahe sampean lagi kandang berkar lurahe lati jelalatan kaya ngono ben. Ya. Bisa digebrak mejane.
Ya, niku. Lan ngarepe guru kok lirik cekanda kok lirak ngarepe kancane. Lain ngobrol karo kancane kok lagi cekanda kok lingak-linguk. Ya, mboten fokus. Sungkan kancane. Nek kanda karo kancane ngono bae wis ora usah ado. Kanda karo kancane kok mboten fokus. Sungkan kancane. Lah giliran mengkene bar lingak-linguk terus terusane pinen buh lah. Ya. Bisa namuni raimu anak buh lah. Wah ini jakanda. Lingak-linguk ora karuan kaya kuwe. Nggih. Enak. Mula wastahi lan isina sapa sira antunajia ing yento munajat sapa sira munajat ke bertemu dengan Allah ya, berbisik dengan Allah, bercengkerama, berkomunikasi khusus dengan Allah. Niku munajat. Maulaka ing pangeran sira atau bendoro sira bi qalbin kelawan ati ghafilin kang lali. Malulah kamu ketika kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati kamu lupa. Hatine kosong, ora konsen. Wasadrun ya Allah wasadrun lan ati mashunin kang den kebai biwasawisi dunya kelawan pira-pira pengridune dunya wa khaba'is syahawati lan pira-pira jembere pira-pira syahwat. Sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala atine kok kosong. Ya. Atine dikepeki dari dunia. Atine dikepeki dari syahwat-syahwat, kepenginan-kepenginan duniawi. Inilah sehingga ketika sholat pikirannya maring dunia, atine maring dunya. Nggih. Cara mriki blisin ngarepe Gusti Allah kok mikir dunya. Ya. Atine dunya, blisin. Ya. Wong dunya ndekne Gusti Allah. Lah udah njaluk tok ning iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terutama jaluk ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pikiran ya Allah Gusti namung dateng panjenengan kula nyembah Gusti namung dateng panjenengan kula nyuwun pitulung Gusti namung dateng panjenengan. Ya Allah ya Karim ya Allah ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Wa'lam annahu ta'ala muttali'un ala sariratika wa nadhirun ila qalbika. Fa innama yataqabbalu Allahu min salatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawaddu'ika wa tadarru'ika. Wa'budhu fi salatika ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Wa'lam lan ngerti sapa sira anna mustamina Allah ta'ala halamahu li Allah iku muttali'un zat kang mirsani ala sariratika ing atase ya Allah ya Karim
rahasiane ati sira wa nadhirun lan dzatkan mirsani ila qalbika maring ati sira fa inna ma yataqabbalu mongko mestine nrimo sapa Allah min salatika saking salat sira biqadri khusyu'ika kelawan kira-kirane khusyuk sira wa khudu'ika lan dp sira wa tawaddu'ika lan andap asor sira wa tadarru'ika lan dp sira sami khudu' khusyuk tadarru' wa'budhu lan ibadah sapa sira nyembah sapa sira ing Allah fi sholatika ing dalem salat sira kanaka kaya temene sira iku tarahu bisa ningali sapa sira ing Allah fa lam takun mongko lamun ora bisa ningali ora ana sapa sira fa lam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku tarahu bisa ningali sapa sira ing Allah fa innahu muslimina Allah iku yaraka mirsani sapa Allah ing sira. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat ya, bukan hanya melihat jasad kita tapi juga bisa melihat hati kita, juga bisa mengetahui rahasia yang ada dalam hati kita. Jadi aja dianggap hati menungsa ora bisa krungu, tapi Allah niku bisa melihat, bisa mengetahui. Allah itu maha mengetahui, bisa melihat hati, bisa mengetahui apa isi hati. Walaupun kita dalam keadaan ibadah mari Gusti Allah ketingale, tapi hati niku Allah maha tahu. Mulane ati dewek menungsa niku atine dewek ya. Ketika kita bersama seperti ini dalam satu ruang, dalam satu majelis ngaji, duwe ati dewek. Ora bisa dipadakna ya. Ana sing krenteg atine beda ya, wonten sing napa niku mboten fokus ngaji, wonten karena ada masalah-masalah sehingga mempengaruhi hati niku. Nah, ketika sholat ya, tampak dia sholat beluk mripate madhep maring tempat sujud karo maca pengrasaan yang khusyuk-khusyukna ya, bisa mawon. Tapi hati tetap yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Dia mboten saged terus senang pinggire kalau dia pentol kae. Aku angkat jempol niku nganti jempol papat tak angkat kabeh. Nang apa? Salatnya bisa khusyuk bisa khusyuk. Sementara al khusyuk fil qalb. Khusyuk niku ning ati. Ya. Bisa khusyuk nemen. Allah kalau merem tapi hatinya orang ngerti. Walaupun sekali salat Allahu Akbar biasa, tapi aku bisa khusyuk ya, sakit ya. Kualitas kekhusyukannya lebih khusyuk daripada sing yang dilawani merem-merem orang karuan ya. Niku sakit mawon ya. Fa inna ma yataqabbalu Allahu min salatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawaddu'ika wa tadarru'ika. Allah menerima salat kita berkadar dengan kekhusyuan kita, kekhuduan kita. Bagaimana kita merasa begitu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. DP maring Gusti Allah, DP sing pripun. Ya. Berkadar dengan kekhusyuan kita. Maka orang itu tidak bisa menilai sholat orang lain, betul sakit. Ngajak cencang-cenceng menganggap dirinya itu lebih khusyuk daripada yang lain. Al khusyuk niku fil qalbi, khusyuk niku ning ati. Nggih. Oh sembayang kayang petengsa aja diarani petengsa namun bahasa hatinya orang lebih khusyuk ya. Fa inna ma yataqabbalu Allahu ta'ala ya, biqadri khusyu'ik niku
Allah menerima salat. Ya, fa inna ma yataqabbalullahu min salatika biqadri khusyu'ika. Allah menerima salat kita itu dengan kadar khusyuk kita. Sing khusyuk nemen nilainya gede. Sing seradak khusyuk tengah-tengah ya nilainya tengah-tengah. Nah sing ora pati khusyuk ya ana nilainya tapi ora pada karo sing khusyuk nemen. Jadi dinilai kabeh oleh ganjaran kabeh, hanya beda-bedanya pada kekhusyukan itu. Jamaah sama masjid kebok ya, beberapa shop wis kebok sama masjid. Takbiratul ihramnya pada baik, kefasihannya pada baik, ya, rukuk pada baik, iktidal sujud pada baik. Dinilai dan menungsa bener kabeh, beres kabeh. Sama masjid niki. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala dalam penilaiannya. Karena Allah bisa menilai kekhusyukan dalam hatinya. Ya, ana sing balik oleh beras apik, ya. Beras sing wangi, sing bersih. Cara di napa niku diibaratkan maring beras. Ana sing balike ya oli beras. Mundai beras sing ora apik nggih. Ana sing balike kurang dedeg. Bekatul, dedeg wadah. Ya, jadi masing-masing itu punya napa niku hasil, punya nilai sendiri-sendiri berkadar dengan khusyuknya. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim, ya mujibas salim, wa'budhu fi salatika ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Niki sing namanya ihsan. Ya, namanya ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ya. Iman, Islam, ihsan. Nah, iman ya niku etika ngati. Ya. Islam ya niku syariat niku sing kedah kula panjenengan lampahi. Ihsan ya, yaitu ketika kita beribadah maka sebagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala karena hijab saking Gusti Allah, otomatis kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Niku ihsan. Lalu itu dalam sholat seperti itu. Sehingga karena kita meyakini itu Allah di depan kita betul, maka bisa saja ketika kita sholat itu bergetar semua badannya karena hatinya bergetar, pikirannya bergetar. Ya. Betul-betul Allah ada di depan kita. Ngoten. Umpan ngadepi kiai maju mundur kok. Ya. Sampean baru mau mlebu di sampean. Lah sampean bae sing gitu wow. Lah pinter ngomong kok sampean ngadepi kiai maju mundur kok. Nggih. Begitu wis ngadep nolong lorone udik-udikan jalu ngomong sampean bae sampean ngomong kayak kowe ya. Terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim, ya Mujib Sa'ilin. Sehingga itulah ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih wonten sahabat sing salat menangis ya, ndelek menghadapi Allah Subhanahu wa taala, merasa hina, merasa banyak dosa, minta ampun maring Gusti Allah. Ada yang merasakan nikmatnya salat nggih. Sehingga ketika sholat niku mboten kerasa napa-napa. Nah, sahabat Ali napa diciwit ya, dipentuna ora kerasa. Karena apa? Sedang menikmati sholat ya. Ya sampean lagi menikmati, lagi rekreasi ngono, lagi menikmati indahnya ya. Maka ana wong jagung pinggire ora kerasa. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim, ya Mujib Sa'ilin. Niki kekhusyuan di dalam kita beribadah maring Gusti Allah. Sing nganti saprene
angel lepor ora bisa ya nanti sapre ora sabu ya ora bisa kayak jenengan ta wis sepuh ya dan ya wis bisa kan wis berkurang mikir dunyane kan wis berkurang harus enam kan asih banter mikir dunia harus sepuh kan mikir dunia wis berkurang si pada nopo nyai sampean ya asih kan mikir dunia baik baik dunia itu turun ke cadek sampai ada bos ilah ya nyai sih ayo kaki asih mikir dunia ngono asih mikir mono gerambiang kayak kuat alah wis mampu lemah ya nyai lemah ya Allah fa'ilam yahdur qalbuka walam taskun jawarikuka likusuri ma'arifatika bijalalillahi ta'ala wallahu a'lam bissawab ala faminkum syukran jazila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih Iya. 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 Jadi upaya kekhusyuan sholat itu macam-macam. Nah, termasuk ya kan. Termasuk kenapa kok masjid, yeah, ditulisi kaligrafi padahal tulisan Al-Quran mubeng di masjid. Kenapa Masjid Al-Madinah tidak ada tulisannya? Yeah. Karena dalam rangka untuk menunjang kekhusyuan. Kaligrafi yang ada di masjid itu hukumnya gimana? Hukumnya makruh. Kenapa hukumnya makruh? Karena bisa merubah, mengurangi kekhusyuan orang sholat. Itu termasuk. Kenapa dulu musola masjid, ya, musola masjid, kok ruang imamnya, ruang pengimamannya dibuat sempit, ya kan? Saya niki toko ambak atas niki, karena wong wis hebat zaman saiki, hebat tukane, ya. Coba zaman ginian, coba tinggal ini ke masjid, musola, ya. Terima mana masih sempit, cukup pesewong. Itu tujuannya apa? Paling tidak dalam berjamaah, paling tidak, ya, imam niku khusyuknya melebihi makmum. Kalau di ruang yang sempit itu akan menumbuhkan kekhusyuan. Mbone lipate kok lirik ngomong menungsa nggih. Maca lipate melek weruh pinggire tembok, pinggire mana tembok narape tembok. Nggih. Ah niki kan boten nggih. Ngarep anak kaca ukiran, anak kipas angin, pinggire mimbar nggih. Niku. Anak kucing liwat ya weruh. Anak cecek liwat weruh. Niku dulu itu ulamanya itu begitu membuat seperti itu. Nah, itu juga menambah kekhusyuan, ya. Jadi di samping juga ngengen makna dalam bacaan. Niku khusyuk. Termasuk tadi wuduknya yang baik. Kalau berawal baik, maka sampai akhir pun jadi baik. Tapi harus wudhu wis gerusa-gerusu, wis gugup kemanian, ya, kapyuk. Begitu mencolot di sholat pun juga gugup, ya. Mencolot di sholat pun juga gugup.